seringkali kita itu merasa ingin orang-orang tertentu selalu bisa mendengar keluh kesah kita gitu ya. Tapi sejatinya Allah itu selalu menghadirkan orang-orang untuk bisa selalu ada bersama kita. Tapi memang tidak sesuai dengan orang yang kita harapkan gitu loh. Tapi sejatinya Allah tidak pernah membiarkan kita benar-benar sendiri. Pasti ada orang-orang yang Allah hadirkan, tapi kita aja yang belum bisa membuka diri untuk bercerita, untuk bisa percaya gitu ya. Barangkali kita juga yang harus berani membuka diri, nggak melulu harus dipancing, nggak melulu harus diminta untuk bercerita, tapi kadang-kadang kita juga harus memberanikan untuk mencari siapa kira-kira orang yang bisa menjadi jembatan pertemuan kita terhadap solusi itu. Kadang-kadang kita perlu mencari orang yang bisa mengurai masalah kita. Jadi kita itu seringkali sudah tahu jawabannya apa, solusinya apa, tapi itu tidak terurai dalam kepala kita. Semuanya tuh seperti masih tersimpan rapat dalam sebuah memori di kepala kita, yang kemudian atas bantuan orang lain itu bisa terurai. Jadi kita sendiri sebenarnya bisa memberikan jawaban atas permasalahan kita, cuma memang butuh orang untuk membantu mengurainya. Maka jangan malu, jangan merasa sendiri. Sejatinya ada banyak orang yang ya, tapi memang harus dianalisis sih, maksudnya dia ini kira-kira seperti apa. Tidak sembarang orang kita bercerita gitu ya. Atau kalau misalnya kita tidak mau menceritakan secara spesifik orang atau permasalahannya, kalian bisa menggunakan perumpamaan. Itu bisa, sangat bisa untuk digunakan gitu ya. Perumpamaan itu sangat bisa untuk digunakan untuk kita menceritakan suatu masalah, suatu peristiwa gitu ya. Nanti kita coba korelasikan sendiri. Kalau memang kita benar-benar nggak mau menceritakan masalahnya, itu bisa, sangat bisa digunakan. Karena gini, seringkali masalah yang kita hadapin itu memang tidak selalu diberikan Allah dalam bentuk penyelesaian yang langsung kita tahu sendiri. Kita baca Al-Quran udah langsung dapat jawabannya, belum tentu dengan cara itu ya. Jadi bisa aja loh jalan keluarnya itu justru kita dapat dari fenomena-fenomena alam gitu. Contohnya apa? Contohnya kasusnya Habil dan Qabil gitu ya. Jadi waktu Qabil itu akhirnya dia membunuh Habil gitu ya, maka kemudian dia kebingungan bagaimana ini caranya mau dikemanakan mayatnya Habil ini gitu kan. Akhirnya dia melihat ada 2 ekor burung gagak yang mereka berkelahi, kemudian yang satu sampai mati gitu ya, dan burung gagak yang masih hidup itu menguburkan burung gagak yang mati tadi gitu. Nah dari situ Qabil belajar, oh seperti itu caranya gitu ya. Jadi ya kita memang harus membuka diri, kita harus mencoba untuk lebih peka gitu terhadap fenomena alam juga gitu ya, atau keadaan di lingkungan kita. Barangkali dari kejadian yang ada di lingkungan kita itu kita mendapatkan solusi dari permasalahan kita. Yang penting jangan pernah menyerah, karena kalau kita menyerah ya semua perjuangan kita menguap begitu saja gitu ya. Ingatlah bahwa selalu ada solusi di setiap permasalahan. Allah menciptakan ujian pasti dengan penyelesaiannya, tidak dengan begitu saja. Dan yakinlah bahwa setiap masalah itu pasti ada pahala yang Allah berikan buat kita.